Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kurniawati dengan NIM 2305021100047. Di sini saya akan membuat video untuk penggunaan Fuse pada regresi data panel. Jadi video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika 2. Jadi langsung saja kita buka aplikasi FUS-nya yang pertama, lalu kita masukkan data di aplikasi FUS. Karena saya udah memiliki data yang berbentuk Excel, jadi langsung saja kita pilih menu Open, lalu kita pilih yang Forging Data as Word File. Langsung saja kita pilih data mana yang akan kita regresikan. Jadi sudah terlihat seperti ini. Jadi data panel itu sebenarnya penggabungan data antara data cross section dan data time series. Jadi yang mana sih yang dinamakan cross sectionnya itu? Jadi yang cross section itu yang nama-nama bank ini. Karena itu penggabungan antara bank satu dengan bank yang lainnya. Kalau time series itu dari tahunnya ini. Ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Langsung saja kita next. Yang terpenting itu di sini di bagian ini yang basic struktur ini udah terlihat data panel. Tadi udah masuk datanya. Kalau yang projection ID series ini tuh nama-nama bank yang saya jelaskan tadi. Untuk date seriesnya itu tahunnya itu. Oke, langsung saja kita klik finish dan yes. Nah, kan udah ada tampilan yang seperti ini. Jadi itu kita cek satu persatu apakah datanya itu udah masuk apa belum. Jadi kita cek satu persatu. Nah, ini kan udah ada ya datanya. Terus yang lainnya, nah sudah ada. Berarti itu datanya udah masuk. Nah, langkah selanjutnya yaitu hmm, kita melakukan regresi data panel. Jadi kita harus menentukan model yang paling baik. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada eh, common effect, yang kedua fixed effects, dan yang ketiga ada random effect. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Model common effect itu merupakan data cross section dan data time series yang digabungkan dengan metode OLS agar data panel bisa diestimasi. Jadi model common effect ini model yang paling sederhana dari data-data yang lain, dari model yang lain. Yang kedua yaitu ada fixed effect. Jadi fixed effect ini setiap subjeknya itu atau unit data cross section interceptnya itu berbeda, namun slotnya itu tetap. Yang ketiga, itu ada random effect. Jadi asumsinya yaitu dihasilkan, yang asumsi yang dihasilkan itu random atau acak pada variasi nilai dan arah pada hubungan subjeknya. Nah, langsung saja kita coba untuk pengujian eh, penentuan model yang paling baik. Jadi kita klik di quick, langsung kita pilih yang di estimate question. Nah, kan udah dijelaskan ya di soalnya itu variabelnya itu kita pakai ROA. Terus untuk pemisahan antara variabel dan
variabel Y dan X itu kita gunakan C, yaitu konstan. Terus kita masukkan min, NPL, PJJ, dan var. Nah, dari sini tuh kita lihat dari panel optionnya ini, kita gunakan yang non terlebih dahulu. Kita oke. Nah, ini kan udah keluar hasilnya ya. Tapi ini tuh belum bisa eh, digunakan untuk melihat apakah hasilnya itu common atau fixed. Oh iya, tadi belum saya jelaskan. Jadi untuk menentukan model yang paling baik itu kita harus melakukan 3 uji, yaitu yang pertama uji Joe, yang kedua uji Hausman, yang ketiga yaitu uji LM. Tapi uji LM ini digunakan untuk apabila uji Joe dan uji Hausman ini belum memenuhi, kita gunakan uji LM. Nah, yang pertama kita untuk mengetahui hasil uji Joe-nya itu common effect atau fixed effects, kita lihat, kita estimate lagi. Nah, di panel opsinya ini kita pilih yang fix. Kita oke, lalu kita lihat di view-nya, kita lihat yang di fix atau random effect testing, kita pilih yang fix effect. Nah, dari hasil regresinya itu kita lihat di probabilitasnya. Nah, kalau yang uji Joe itu yang kalau probabilitasnya kurang dari 5%, maka H1 diterima. Nah, kalau H1 diterima itu berarti hasilnya fix effect. Kalau H0 ditolak itu hasilnya common effect. Nah, berarti dari hasil regresi ini itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu fix effect. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji Hausman. Uji Hausman itu kita pilih di estimate lagi. Yang panel optionnya ini kita ganti yang random. Kita oke. Lalu kita lihat di view-nya, fixed effect ini yang kita pilih yang Hausman. Nah, dari sini tuh kita lihat, dapat dilihat di sini probabilitasnya itu lebih dari 5%. Maka H0 H0 ditolak ya. Jadi itu hasilnya itu random effect. Kalau misalnya probabilitasnya kurang dari 5%, maka dapat disimpulkan itu fixed effect. Nah, kan dari uji Joe yang tadi itu hasilnya fix. Kalau yang uji Hausman ini kan random. Jadi kita perlukan uji yang ketiga yaitu uji LM. Nah, sebelum kita uji LM, kita pastikan untuk menambahkan uji tersebut itu di sini, di add-ins. Nah, kita download dulu di sini. Nanti kita pilih yang menu install yang bagian BP BP test ini. Nah, karena saya udah install, jadi itu udah seperti ini. Nanti kalau misal mau menambahkan hasil instalan tadi itu diklik add aja, terus langsung sini, langsung kita masukkan saja. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, udah seperti itu, langsung saja kita estimate lagi untuk uji LM. Kita estimate panel opsinya itu kita ganti yang non. Oke gitu, terus langsung kita lihat di view dan kita pilih yang uji LN. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini tuh probabilitasnya dari semuanya itu kurang dari 5%. Maka H1 diterima yaitu random effect. Jadi untuk pengujian ini model yang paling baik yaitu random effect. Nah,
Setelah terpilih model yang terbaik, kita harus melakukan uji asumsi klasik yang diantaranya itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, untuk melihat uji asumsi klasik itu yang pertama kita pilih klik. Hei, soalnya jeda nggak? Oke, jadi selanjutnya yaitu kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu kita lihat uji normalitasnya. Jadi kita lihat uji normalitasnya itu yang pertama kita lihat di menu view. Langsung kita pilih yang residual diagnostik. Nah, kita pilih yang histogram normality. Nah, dapat dilihat di sini kan probabilitasnya itu kurang dari 5%, sedangkan normalnya itu probabilitasnya itu harus lebih dari 5%. Maka dari data ini tuh disimpulkan tidak normal ya. Terus yang selanjutnya itu kita lakukan uji multikolinearitas. Jadi untuk uji multikolinearitas itu kita klik di menu quick, langsung kita pilih yang di grup statistik, kita pilih correlation. Nah, jadi yang di sini tuh yang kita masukkan itu variabel X-nya saja. Jadi yang kita masukkan yaitu min, NPL, GTG, dan K. Kita oke. Nah, kan udah tertera seperti ini ya. Kalau hasilnya itu kurang dari 1% itu masih aman ya. Jadi masih terkorelasi seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita lakukan uji heterokedastisitas. Kita gunakan yang estimate ini, tapi ini tuh kita tambah ABS, progresif, C, NIM, NPL, GGG, dan K. Ini kita pilih seperti ini. Nah, hasilnya kan udah seperti ini ya. Jadi, karena yang melebihi probabilitasnya yang melebihi 5% itu yang CAR saja. Jadi yang terbebas dari gejala hetero itu yang variabel CAR saja. Jadi yang variabel seperti NIM, NPL, GCG itu terkena gejala hetero seperti itu. Nah, langsung saja kita klik ini lagi untuk mengetahui persamaannya. Ini, ini, NPL, GCG, K. Karena kita pakainya random hasilnya, jadi kita pilih random. Nah, di sini itu udah terlihat hasilnya semuanya. Kita bisa
lihat R square-nya itu sebesar 0,37, adjust adjust R square-nya di sini dan semuanya itu udah ada di sini. Nah, terus kita lihat di estimate outputnya ini, terus representasinya itu eh, seperti ini. Nah, kan ROA sama dengan C1 plus C2 NIM, C3 plus C3 NPL plus C4 GCG plus C5 CAR plus error ya. Jadi persamaannya itu hasilnya ini. Karena tadi saya sudah membulatkan hasilnya, itu ROA sama dengan 0,11 ditambah 0,11 itu hasilnya yang konstanta ditambah NIM sebesar 0,37 dikurangi NPL sebesar min 0,32 dan dikurangi GCG sebesar 0,01 dan ditambah variabel CAR yaitu sebesar 0,4. Nah, dari hasil ini tuh dapat diinterpretasikan bahwasannya nilai konstan sebesar 11% artinya tanpa adanya variabel NPL, NIM, GCG, CAR, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 11%. Yang kedua yaitu nilai koefisien variabel NIM sebesar 0,37 jika nilai variabel lain konstan dan variabel ini mengalami peningkatan sebesar 37%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 37%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel ini mengalami penurunan sebesar 37. Yang ketiga yaitu interpretasinya dari variabel NPL. Jadi nilai koefisien variabel NPL itu sebesar minus 0,32 jika nilai variabel lain konstan dan variabel NPL mengalami peningkatan sebesar 32%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel NPL mengalami penurunan 32%. Begitu pula dengan variabel GCG. Variabel GCG yaitu sebesar minus 0,1 jika nilai variabel lain konstan dan mengalami peningkatan 1%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel GCG mengalami penurunan sebesar 1%. Untuk variabel CAR memiliki nilai sebesar 0,4 jika nilai variabel lain konstan dan variabel NPL mengalami peningkatan 4%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan 4% juga. Begitu pula sebaliknya apabila variabel lain konstan dan variabel GCG mengalami penurunan sebesar 4%, maka variabel Y ROA akan mengalami penurunan juga sebesar 4%. Nah, dari percobaan kali ini, memang jadi di penugasan itu kita udah
ada H1, pernyataan H1 sama dengan NIM berpengaruh positif terhadap ROA, H2 NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, H3 GCG berpengaruh positif terhadap ROA, H4 CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Nah, dari hal tersebut kita langsung buktikan dengan pengujiannya. Kita pilih menu quick, langsung estimate question, Y-nya ROA, koefisien, ini, NPL, YJG, dan PAR. Panel optionnya itu kita pilih random. Kenapa? Karena tadi model yang terbaik itu model yang random. Nah, kita pilih klik OK. Nah, udah dari sini itu udah eh, terlihat outputnya, maka NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Maka pernyataan H1 benar dapat dibuktikan. Untuk pernyataan H2, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pernyataan H2 juga dapat dibuktikan. Untuk yang ketiga yaitu GCG berpengaruh negatif dan signifikan. Tetapi di pernyataan H3 itu GCG berpengaruh positif terhadap ROA, maka tidak dapat dibuktikan dari pernyataan tersebut. Yang terakhir yaitu CAR berpengaruh positif dan eh, tidak signifikan terhadap ROA karena probabilitasnya itu lebih ih, minimal. Jadi selanjutnya itu kita melihat hipotesisnya dapat dibuktikan atau tidak. Kita lihat di quick estimate question. Nah, kita ROA, C, NIM, NPL, GCP, dan VAR. Panel optionnya itu kita pilih yang random. Nah, kita klik OK. Nah, dari sini itu eh, dari hipotesis yang pertama itu NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Nah, dari sini itu kita buktikan bahwa memang NIM berpengaruh positif dan signifikan. Yang hipotesis kedua yaitu NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Nah, dari sini itu kita buktikan bahwa NPL memang berpengaruh negatif terhadap ROA. Hipotesis yang ketiga yaitu GCG berpengaruh positif terhadap ROA. Nah, di sini tuh juga dibuktikan bahwa GCG itu berpengaruh negatif terhadap ROA. Dan yang CAR itu berpengaruh positif terhadap ROA di hipotesisnya, sedangkan di pengujiannya itu CAR berpengaruh positif tapi tidak signifikan karena probabilitasnya itu melebihi 5%. Nah, dari keempat hipotesis yang tidak dapat diterima dan dibuktikan itu yaitu pada variabel CAR. Nah,
Sekian dari pengujian regresi data panel menggunakan EViews. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.